Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita selalu dan salam sehat. Biarlah hari ini kita memulai hari baru dengan sukacita, memulainya dengan penyertaan Tuhan. Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Keluarga besar GPIB Jemaat Epata Guntung Payung, kami mensyukuri persekutuan yang Tuhan hadirkan, Tuhan berkati dan Tuhan karyakan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sukacita syukur kami akan lengkapi ketika pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi juga kami belajar untuk memperlakukan maksud Tuhan yang ada pada kami ketika kami diutus di tengah-tengah jemaat ini dan bersama keluarga di tengah dan bersama masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini masih tetap di kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan yang menyatakan, daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Sima, dan anak orang ini ialah Yoa, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Sera, dan anak orang ini ialah Yeat Rai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suku-suku Lewi, mereka-mereka ini dikhususkan untuk bertugas dan mengerjakan semua pelayanan di bait Allah. Karena itu di bait Allah terkait dengan ibadah-ibadah umat. Karena itu ibadah merupakan pusat dari kehidupan umat Israel. Orang-orang Lewi, khususnya para imam, adalah kelompok yang dianggap sebagai pemimpin oleh orang Israel. Tugas-tugas para imam sangat berat, yaitu untuk membawa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Mereka adalah perantara yang memelihara hubungan antara umat Israel dengan Tuhan. Mereka memelihara hubungan antara umat yang dipilih dengan Allah. Bila mereka setia melakukan tugas-tugas ini, maka bangsa Israel akan mengalami pemulihan dan mengalami keberkatan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita sebagai jemaat, kalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, khususnya dalam ibadah, itu adalah sebuah kehormatan yang Allah berikan bagi setiap pribadi, bagi setiap kita yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Maka terkait dengan pembacaan kita boleh diangkat sebagai imam untuk keluarga kita.
boleh Tuhan izinkan sebagai imam di dalam kehidupan dan persekutuan. Oleh karena itu, ketika kita diizinkan Tuhan untuk menjadi imam, maka jadilah imam yang rindu untuk membawa umat Tuhan kepada Allah dan membawa umatnya ke dalam hadirat Tuhan. Di pasal 6 kita melihat bahwa urutan mendaftarkan keturunan orang-orang Lewi. Anak-anak Lewi dipilih Allah untuk melayani rohani di kemah suci di mana orang Israel untuk berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Dan di pasal ini menunjukkan pentingnya penyembahan yang sejati, yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tugas-tugas yang dititipkan oleh Allah. Maka bercermin dari penjelasan-penjelasan ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun juga akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi para imam. Di tengah-tengah keluarga tentu para imam itu adalah suami. Juga kehadiran istri yang menopang kehadiran para imam, dan kehadiran anak-anak yang menopang juga kehadiran para imam. Maka apa yang kita mau lihat di sana? Ketika para imam diberi kesempatan untuk jabatan khusus dan mulia, maka para imam ini perlu mengajarkan bagaimana membawa umat untuk semakin taat kepada Tuhan. Untuk keluarga diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Keluarga diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan keluarga diajak untuk punya hubungan atau relasi yang sehat dan baik dengan Tuhan. Supaya lewat tugas fungsi kita sebagai imam, maka ada cerminan kasih Allah yang kita tampilkan di dalamnya. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat di GPIB Epata Guntung Payung, tentunya juga kita bergumul untuk proses pemilihan para presbiter. Tentu para presbiter yang dimaksud adalah para presbiter yang siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, siap untuk menjadi para imam. Nah, kehadiran para presbiter di tengah-tengah jemaat tentu ada tugas yang besar untuk mau mengajak umat, untuk mau memelihara persekutuan dengan Tuhan, untuk mau memperlihatkan bagaimana kehadiran para presbiter di tengah-tengah jemaat, maka kita mengajak umat Tuhan untuk bagaimana kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya ketika jemaat-jemaat dan lewat kehadiran para presbiter, ada diaken, penatua dan pendeta, maka keimaman atau keimanan umat untuk sama-sama terpanggil bagaimana kita membawa umat Tuhan untuk mereka mengenal tentang kepribadian para imam. Kepribadian para imam yang mencerminkan kepribadian Allah di dalamnya. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan akan diberkati dan juga mengalami pemulihan-pemulihan karena ketaatan yang dibangun oleh para pelayan-pelayan Tuhan yang mencerminkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan di hari yang baru. Biarlah ketika kita memulai hari yang baru ini, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita melibatkannya untuk Tuhan berperkara. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita rancangkan hari ini, Ia akan mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menolong dan memampukan kita untuk menjadi imam-imam dalam jemaat, untuk menjadi imam-imam dalam keluarga yang tetap memberkati kehidupan persekutuan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kehidupan keluarga besar GPIB Jemaat Epata Guntung Payung. Kami sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan, belajar untuk memahami tentang tugas-tugas imam, tugas-tugas untuk membawa umat, untuk mengenal setiap kebaikan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan akan memampukan kami sebagai jemaat-jemaat yang saat ini rindu untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapa di surga, berkati untuk pergumulan-pergumulan jemaat yang saat ini bergumul karena sakit dan penyakit. Kami berdoa secara khusus bagi orang tua dari Pak Kiding yang saat ini sedang mengalami sakit di Toraja. Kami juga berdoa bagi anak kekasih yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, keluarga dari Ibu Darwin. Tuhan menjamah jemaat-jemaat ini yang sakit. Biarlah pemulihan yang dari Tuhan Engkau sungguh-sungguh nyatakan, supaya kami boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna, tentu dari Tuhan Yesus asalnya. Tuhan berkati semua yang digumuli oleh jemaat, di mana hari ini kami akan memulai hari yang baru, di akhir pekan yang akan kami syukuri di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua sukacita yang dialami oleh jemaat-jemaat dalam berbagai segi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan juga semua pergumulan-pergumulan jemaat yang kami alami di tengah kehidupan keluarga. Tuhan pulihkanlah mereka, dan Tuhan juga cukupkanlah sukacita yang ada pada mereka, supaya kami sebagai gereja di tengah jemaat dan keluarga yang sama-sama bergumul untuk pergumulan-pergumulan yang kami nyatakan kepada Tuhan, sehingga apa yang kami nyatakan kepada Tuhan pada waktu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan tentukan, Engkau akan membuat perkara besar yang jauh dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Untuk pergumulan jemaat Tuhan di Epata Guntung Payung terkait dengan lahan parkir dan semua aset-aset gereja, baik aset yang tidak bergerak maupun aset-aset yang bergerak, Tuhan ajarilah kami untuk memaksimalkan setiap aset yang Tuhan punya dititipkan atas gereja ini, supaya pemaksimalan penggunaan aset Tuhan itu akan mendatangkan berkat Tuhan dan ada damai sejahtera yang Tuhan kehendaki terjadi atas kehidupan persekutuan gereja Tuhan ini. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan nakoda kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.